Apa sih, Man? Gak boleh kayak gitu. Wah, Alhamdulillah sehat, Bu. oke, semangat ya. Biarpun ini berapa orang ini? Berdelapan. Ya, tapi tetap Delapan. semangat ya. Oke. Susah apa enggak? Soalnya Masih dalam batas normal, Bu. oh masih dalam batas normal. Nanti uh, 38 ya. Salahnya dua saja. Baik. Mau minum dulu apa langsung? Langsung, Bu. Langsung ya. Oke. Kita mulai yang masa antara dulu ya. Izin share screen. Sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat? Sampun? Masih.
Coding. Ya, dicatat ya, benar salahnya ya. Baik, kita mulai ya untuk masa antara dulu. Ini ada 20 soal ya, kita bahas satu-satu. Bisa di soalnya berganti. Nah, Mbak Ardiana, Iya, Bu. Baca soalnya nggih, Bu. soalnya Seorang perempuan berumur 32 tahun, P1A0 datang ke TPMB bersama suaminya. Kontrol AKDR dengan keluhan tidak haid sejak 2 bulan yang lalu. Hasil anamnesis akseptor AKDR sudah 3 tahun. Hasil pemeriksaan TD 170, nadib 80, suhu 37. Pemeriksaan spekulo benang tidak terlihat. Apakah tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut? Diana jawabannya D, Bu. D ya, melakukan Iya, pemeriksaan rapid test ya. Ya, iya, karena betul. tidak haid dulu. Ya, betul ya jawabannya. Kita pastikan dulu bahwa Tidak hamil. tidak. Nah, dengan AKDR yang tidak terlihat benangnya, langkah-langkahnya yang pertama kita pastikan dulu adanya kehamilan atau tidak. Kemudian kalau tidak terlihat, kita tanya apakah pernah merasakan bahwa IUD-nya pernah terlepas atau tidak. Kemudian jika hamil dan AKDR-nya tidak hamil dan AKDR-nya tidak terlepas diberikan kondom ya. Nah, kemudian diperiksa benang sampai di endoserviknya. Bila tidak ditemukan, dirujuk ke dokter untuk tindakan USG ya. Jika hamil dan benang tidak terlihat, AKDR jangan dilepas, lakukan konseling ya. Betul jawabannya melakukan pemeriksaan PP test. Kemudian soal nomor 2, Mbak Hulaifatul. Nggih, Mbak sebentar, Nurul. Bu. Iya, Soalnya belum keluar, nggih. Ya, sebentar. belum keluar? Iya, Iya, di masih loading, Zoom. Bu. Oh, berarti Di sinyalnya Zoom kurang saya belum bagus. keluar. Ya, ya, ya. Bentar. Bentar, tapi saya sempat ini tadi. Sempat screenshot. Semuanya nggak kelihatan? Semuanya nggak Betul. kelihatan, tapi Diana pegang pakai laptop, Bu. Terlihat. Ya, ya, ya. Mungkin sih kurang bagus. Bentar ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Halo. Ya, Mbak. Sebentar, Mbak. Iya, ini belum kelihatan sih, tapi saya sempat sempat screenshot, Punya jadi saya soalnya. baca aja nih. Sempat Ya, screenshot ini monggo. tadi, soalnya belum mengerjakan. Seorang perempuan Hmm. berumur 25 tahun, paraterm 1 abortus kosong, akses tertapa DDS. DDS 2 bulan yang lalu tidak baik. Hasil anamnesis, ibu nyeri perut dan bawah. Hasil pemeriksaan KU-nya bayi, tekanan darahnya 120/80, nadinya 90, pernafasannya 24, suhunya 36,7. Palpasi TFU-nya belum teraba.
inspekulum benang AKDR masih terlihat. Apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi ini karena keluhannya tidak haid, tapi sebenarnya AKDR-nya masih terlihat, maka kita tetap melakukan tes kehamilan. Jawabannya C. Ya, betul ya Mbak ya. Jadi biarpun terlihat ataupun tidak terlihat, maka harus tetap kita pastikan dulu apakah hamil atau tidak ya. Karena karena AKDR juga punya angka kegagalan. Sedangkan untuk efek sampingnya sendiri itu ada yang menyebabkan amenore. Efek samping dari AKDR adalah biasanya terjadinya perubahan siklus haid lebih lama ataupun darahnya lebih banyak. Tapi kalau aminore itu bukan efek samping dari pemakaian AKDR, maka semua kasus harus tetap dipastikan antara hamil atau tidak. Jawabannya sama ya, melakukan tes pack. Kemudian untuk soal nomor 3, kelihatan Mbak? Sampun, Bu. Mbak Nurlailia minta tolong dibacakan nomor 3, Mbak. Nggih, Nggak Bu. ada, Mbak Nomor Nur? 3 Oh, ada, Bu. Seorang Oke. perempuan berusia 29 tahun, P2, akseptor AKDR datang ke TPMB dengan keluhan keputihan sejak 1 minggu. Hasil anamnesis keputihan berbau, warna kuning, gatal, dan nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, tensi 120, nadi 90, RR24, suhu 37, nyeri tekan perut bagian bawah, inspekulum benang, AKDR masih terlihat, fluoroalbus positif warna kuning. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Saya B, Bu, memberikan terapi. Sudah pasti penyebabnya apa? Belum kan ya? Nggih. Menganjurkan Iya. periksa IMS. Kenapa? Siapanya apa? Menganjurkan periksa IMS. Ya, betul ya. Jadi pada kasus ini kita belum tahu apa keputihannya. Bisa karena trikomonas, bisa karena penyebab yang lain. Maka kita anjurkan dulu untuk pemeriksaan IMS ya. Baru kalau sudah jelas perlu terapi nanti bisa kita rujuk ya. Pastikan IMS apa enggak. Kemudian lepas AKDR bila hasilnya IMS dan pengobatan. Bila ternyata penyakit radang panggul maka harus diobati ya, diobati dulu baru dilepas ya untuk mencegah terjadinya komplikasi dari infeksi tersebut. Untuk nomor 4, Mbak Nita. Mbak Nita ada? Mbak Dia Harti. Mbak Yaratul Baladia. Halo, Ada ini semua Mbak. orang. Seorang perempuan umur 23 tahun. P1A0 datang ke PMP akan menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 6 minggu yang lalu, menyusui bayi secara eksklusif, belum pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 90, pernafasan 20, suhu 367, pemeriksaan sonde uterus, panjang uterus 5 cm. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? Jawaban saya B, Mbak. Ya, setuju ya semuanya ya. AKBK, nggih. Karena di sini kata kuncinya baru mempunyai 1 anak, kemudian menyusui eksklusif dan panjang uterusnya 5 cm. Sesuai dengan klasifikasi bahwa penggunaan metode kontrasepsi untuk laktasi yang paling dianjurkan adalah AKDR, AKBK, kemudian suntik progestin. Berhubung pasien ini uterusnya hanya 5 cm, maka kontraindikasi untuk dipasang AKDR. Ya,
Karena juga masih primipara, tidak mungkin untuk MOW. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, AKBK. Lanjut, nomor 5. Mbak Dina ada? Ada, Bu. Oke, nomor 5 Mbak Dina. Seorang perempuan berumur 28 tahun, P2A0, akseptor AKBK, datang ke TPMB dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesis, pemasangan AKBK 2 kapsul 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/80, pernafasan 22, nadi 84, suhu 36,8, tanpa implan di ujung luka pemasangan, tidak ada tanda-tanda infeksi. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa jawabannya? Jawabannya B. B. Kenapa kok jawab B? Kenapa, Mbak? Tidak ada. Batang Iya, susu. baik. Kalau batang susuknya itu keluar, berarti dia mengalami ekspulsi ya. Nah, Ya. kalau dia sudah ekspulsi, maka harus Cabut. dicabut. Oh. Iya, karena kalau sudah keluar, maka akan terjadi kontak atau terkontaminasi dengan media sekitarnya ya, sehingga sudah tidak steril, dilakukan untuk pencabutan. Kemudian bila tidak ada infeksi dan kapsul lain masih berada di tempatnya, maka dipasang kapsul baru 1 buah pada tempat insersi yang berbeda ya. Maksudnya ditambahi lagi 1. Ekspulsi harus dikeluarkan dengan catatan tidak ada tanda-tanda infeksi. Gitu ya, Mbak. Itu walaupun tanpa Nggih. implan di ujung saja ya, Bu ya. Maksudnya kan Kenapa? kalau cuman tampak sedikit itu apakah tetap dilakukan pencabutan, Bu? Iya, kalau sudah tampak keluar itu berarti sama dengan ekspulsi, Mbak. Jadi kalau tampak keluar kan tidak mungkin jaringan itu akan menutup kan. Nah, jadi harus dikeluarkan. Itu masuk kategori ekspulsi. Ya. Kalau tampak berarti kan berada di luar jaringan kulit. Ya. Nah, kalau dia tampak kan tidak mungkin luka itu akan menutup, pasti akan keluar susuknya itu. Ya, bisa dibayangkan. Oke. Jadi kalau ekspulsi, nah harusnya kan idealnya tampak apa tidak kalau pasang implan. Enggak kan? Harus di bawah jaringan kan? Nah, kalau dia tampak biarpun hanya ujungnya saja, itu artinya dia mengalami ekspulsi. Jadi harus diambil, diganti dengan yang baru. 1 buah saja, kalau yang 1 masih tetap pada posisinya. Oke. Nah, ini sekarang lanjut nomor 6 ini. Nah, Mbak Dia Harti. Mbak Dia Harti ada? Mbak Ardiana lagi kalau nggak ada. Ya, Bu. Seorang perempuan berumur 30 tahun, P2A0, akseptor KB AKBK, datang ke klinik dengan keluhan susuk keluar dan nyeri pada tempat pemasangan. Hasil anamnesa, pemasangan AKBK 2 kapsul pada 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, tensi 120/80, pernafasan 24, nadi 84, suhu 37,8, tanpa implan di ujung luka pemasangan dan kemerahan di sekitar tempat pemasangan. Apakah tindakan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut mencabut seluruh kapsul dan menganjurkan alkon jenis lain? Alasannya? Alasannya apa, Mbak?
karena ini kan tadi seberapa kapsul implan itu keluar, maka akan dilakukan pencabutan ya Bu ya. Terus Ya, ini juga terdapat infeksi, pemasangan kemerahan. Terus suhunya ya, juga sudah mulai meningkat 37,8, tanda-tanda infeksi. ya, betul ya. Jadi karena di sini ada tanda-tanda infeksi ya, maka sebaiknya seluruh kapsul dicabut dan menganjurkan untuk menggunakan kontrasepsi jenis lain kalau memang masih belum bisa dipasang AKBK ya. Batang implan yang keluar tadi terjadi kontak sehingga kondisinya sudah tidak steril. Kemudian jika ada tanda infeksi, maka cabut seluruh kapsul, pasang kapsul baru pada yang lengan yang lain jika memang masih tetap ingin dipasang AKBK lagi atau menganjurkan untuk kontrasepsi lain karena kapsul yang sudah dimasukkan sudah diambil lagi ya. Betul ya jawabannya D. Untuk nomor 7 Mbak Nurul. Ya, Bu. Seorang perempuan berusia 25 tahun, P1, datang ke puskesmas mengeluh daerah tempat insersi implan terasa nyeri dan bengkak. Hasil anamnesa 2 hari yang lalu pasang implan 2 batang. Hasil pemisahan KU baik, tensi 110/70, suhu 38,5, tampak lengan, 4 masangan kemerahan, bengkak, dan tidak bernanah. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan? Cabut implan C, Bu, dan anjurkan Ibu C. Apakah di sini ada ekspulsi? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ya. Kemudian bengkak dan kemerahan saja, apakah sudah termasuk harus dicabut? Boten Bu, karena B. efek samping pemasangan 2 hari yang lalu bisa terjadi bengkak, B. juga efek virus. Ya, jadi diobservasi dulu ya, dibersihkan dulu, kemudian disuruh kembali. Jika memang sudah 7 hari sudah membaik, maka berarti sudah aman ya. Jadi tidak boleh langsung dicabut ya, karena di situ tidak ada yang menunjukkan bahwa kapsul ekspulsi maupun ada infeksi. Bisa jadi itu adalah efek dari pemasangan. Oke, dibersihkan dulu, kemudian diberikan antibiotik yang sesuai untuk 7 hari, pasien disuruh kembali, dievaluasi lagi. Nah, kalau memang masih tetap kemudian timbul tanda-tanda infeksi atau abses, maka dikeluarkan kapsulnya, diinsisi, dikeluarkan harusnya, kemudian implannya harus dicabut. Seperti itu ya. Bu, itu mau bertanya Bu. Ya, kenapa Mbak? Ya biasanya kalau di puskesmas itu kan setelah pemasangan implan itu langsung otomatis diberikan antibiotik ya Bu ya. Berarti kalau jawabannya saya ini kan aslinya D, tapi Ibu jawabannya B nggih. Iya, iya Mbak. Jawabannya B. Sebenarnya pasca pemasangan implan itu jangan dulu diberikan antibiotik apa langsung saat setelah pemasangan, Bu? Kalau tindakannya itu aseptik, sebenarnya kan tidak perlu antibiotik ya. Kita kan harus bijaksana dalam menggunakan antibiotik. Jadi tujuannya antibiotik itu kan untuk pengobatan jika infeksi ya, atau ada faktor resiko yang bisa menyebabkan infeksi. Tapi kalau sudah dipasang dengan teknik yang aseptik, antibiotik tidak perlu diberikan, Mbak. Biasanya hanya anti nyeri saja. Cuman kadang sudah kebiasaan dari zaman dahulu, setiap tindakan biasanya diberikan antibiotik. Tapi sebenarnya kalau pemasangan sudah sesuai, sudah
betul-betul aseptik, maka penggunaan antibiotik tidak perlu diberikan. Ya, seperti juga kalau sekarang jahitan perineum kan sudah tidak boleh diberikan antibiotik. Baru kalau ternyata setelah kontrol masih basah, kemudian ada kotor atau kurang bersih, nah itu sembuh-sembuh baru diberikan antibiotik. Untuk setelah postpartum itu tidak perlu antibiotik. Begitu juga dengan SC kan. SC kalau tidak ada kondisi faktor resiko untuk terjadinya infeksi kan hanya antibiotik profilaksis saja. Diberikan setengah jam sebelum dilakukan tindakan operasi. Setelahnya kan sudah tidak perlu. Ya, jadi penggunaan antibiotik harus tepat dan sesuai indikasi. Ya Mbak ya. Oke. Untuk nomor 8, Mbak Ulaifatul. Ada? Mbak Nita? Mbak Nita ada? Mbak Dia? Mbak Dia? Mbak Yaratul Baladia? Oke, Mbak. Seorang perempuan berumur 30 tahun, P1A0, datang ke PMB dengan keluhan mengalami perdarahan bercak selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis aseptor AKBK Indoplan sejak 1 tahun, hasil pemeriksaan tensi 100/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20. Bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Setuju ya semuanya ya? Ya, jadi pada kasus tersebut sebaiknya diberikan pil kombinasi selama 1 siklus. Tujuannya apa? Agar bisa hormonnya dalam kondisi stabil sehingga tidak terjadi spotting. Efek sampingnya dari KPI sendiri adalah ganggu haid seperti adanya spotting ya. Jadi kalau tidak diberikan pil kombinasi 1 siklus bisa juga diberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Itu alternatif lainnya. Kemudian untuk nomor 9 Mbak Dina ada? Ada, Bu. Gantian. Iya, Mbak Dina. Seorang perempuan berumur 26 tahun, P2A0 datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah sudah 2 minggu. Hasil anamnesis saat ini aksektor KB AKBK dipasang 2 bulan yang lalu. Tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan BB54, TB 160, TD 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, abdomen tidak teraba massa, inspekulo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Apakah kondisi yang paling mungkin dialami pasien pada kasus tersebut? Apa Mbak? Ya. Efek samping Saya kontrasepsi. ya. Jadi adalah efek samping dari kontrasepsi ya. Jadi akseptor AKBK itu bisa menimbulkan spotting sehingga terlihat darah dari ostium uteri ya. Itu adalah karena penggunaan kontrasepsi implan itu mekanisme kerjanya menimbulkan ovulasi, menipiskan dinding endometrium dan mengentalkan lendir serviks. Terjadinya spotting adalah karena ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh, estrogen dan progesteron ya, menyebabkan pelebaran pembuluh darah kecil dari endometrium sehingga terjadilah perdarahan lokal berupa perdarahan bercak atau spotting. Jadi penyebabnya adalah efek samping kontrasepsi. Nomor 10 Mbak Ardiana. Ibu, seorang perempuan berumur 27 tahun, P1A0 datang ke RS untuk memakai kontrasepsi.
Hasil anamnesa mengaku melahirkan 4 bulan yang lalu. Belum haid, HIV positif, sedang pengobatan TB 6 bulan, dan ARV. Menyusul eksklusif, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/100, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,7. Apakah alat kontrasepsi yang tepat pada pada apa sih namanya? Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya B, Ibu. Apa? B. AKDR. Nah, yuk. Di sini ada kata-kata HIV-nya positif. Ayo. Boleh nggak? Tidak Kalau direkomendasi. hormonal tidak disarankan karena dia TB ya, Bu ya. Hmm. Terus, ayo, ayo. Kalau pil kombinasi, suntik kombinasi jelas tidak boleh. Ya, kalau AKDR dia HIV positif ya. Jadi pilihannya AKBK sama pil progestin. Nah, Walaupun dia TB, Bu. kenapa? Pengobatan TB. Walaupun Iya, pengobatan TB, Bu. iya. Ini adalah jika memang dia harus ber-KB kan gitu. Jadi kan ada kategori ya. Kategorinya itu kalau memang dia termasuk kelas 1 itu kan memang yang tidak ada pembatasan, misalkan seperti kondom dan lain-lainnya. Tapi kalau kelas 2 masih diperbolehkan dengan pembatasan, kan gitu. Ketiga, betul-betul kontraindikasi. Ya, jadi kalau alternatif yang dipilih ya yang paling minimal resikonya ya. Jadi pada pasien tersebut yang paling cocok ya AKBK, harusnya kan AKDR, tapi kan dia HIV-nya positif, kan termasuk kategori 3 ya. Kemudian karena dia terapi TB, pil progestin tidak dianjurkan karena dapat berinteraksi dengan obat TB. Ya, jadi yang paling memungkinkan ya AKBK gitu. Kalau pil itu kan oral ya, minumnya kan sama-sama dengan obat TB, bisa terjadi reaksi kan, mengurangi efektivitas dari pengobatan TB-nya gitu. Jadi yang paling memungkinkan ya AKBK. Oke. Jadi dipilih yang sekiranya lebih kecil resikonya, gitu ya Mbak ya. Kalau memang sebenarnya yang bagus kan kondom, ya tidak mempengaruhi ASI, tidak mengandung hormon ya. Tapi kan di situ pilihannya tidak ada. Jadi di antara yang ada itu kita pilih yang paling kecil resikonya atau efeknya, ya KBK. Ya, Ibu. oke. Nah, nomor 11, Mbak Dia Harti ada? Mbak Nita? Ada juga. Mbak Khulaifatul? Mbak Nurul Lailia? Iya, Bu. Seorang Oke. perempuan berumur 25 tahun, P1, akseptor KB suntik 3 bulan, datang ke PMB mengeluh selama 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120, KU baik, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7, tanda-tanda kemungkinan hamil tidak ada. Tindakan apakah yang sesuai bagi kasus di atas? B. Konseling bahwa hal tersebut melakukan efek samping. Ya, jadi efek samping dari KB suntik 3 bulan itu adalah aminore. Ya, selama tidak ada keluhan lain, maka
cukup di konseling saja ya, diberikan obat yang lain-lainnya ya. Nomor 12, Mbak Nurul. Seorang bidan melakukan pendataan ke desa, didapatkan seorang perempuan berusia 48 tahun mempunyai anak 3 pada saat dilakukan pendataan. Hasil anamnesis mengatakan telah menjadi akseptor KB 3 bulan selama 7 tahun. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Konseling pergantian jenis kontrasepsi. B. Ya, ya. Kenapa Mbak kalau suntik KB kok tidak boleh terlalu lama? Karena memperberat organ. Organ apa? Kali selama 7 tahun. Maksudnya takutnya Nah, efek-efek mengarah ke penyakit ya kayak kanker atau apa gitu, Bu. kanker. Mungkin. Ya, jadi efek samping dari KB suntik dalam jangka waktu yang panjang itu bisa yang pertama menimbulkan osteoporosis ya kepada kita menjadi kering, dapat menyebabkan depresi, menyebabkan keputihan, dapat menimbulkan jerawat dan penurunan libido ya. Tapi yang paling dominan adalah mudah untuk terjadinya osteoporosis ya. Jadi kita anjurkan untuk mengganti jenis kontrasepsi jika sudah lebih dari 3 tahun ya. Nomor 13, Mbak Ardian. Iya, Bu. Seorang perempuan berumur 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke PMB dengan kelupaan minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Hasil anamnesa 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120, 80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Apakah asuhan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Diana Bu, konseling untuk kontrasepsi darurat. Ya, betul ya. Jadi penggunaan kontrasepsi darurat bisa optimal jika digunakan 72 jam. Ya. Jadi dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi darurat. Untuk kontrasepsinya bisa berupa pil kondar, biasanya mereknya Postinor, ataupun bisa juga dipasang IUD. Nomor 14, Mbak Dina. Iya, Bu. Seorang perempuan berumur 20 tahun, P0A0, datang bersama suaminya ke TPMB mengatakan ingin ber-KB dan tidak ada keluhan. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu. Ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/80, nadi 90, pernafasan 24, suhu 36,7. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, planotes negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil. Ya, ya. Alasannya Mbak, kenapa? Karena masih baru, ingin menunda 3 tahun sehingga kembali ke suburannya lebih cepat. Ya, antara pilihan itu yang paling tepat adalah pil karena dia reversibel, kembalinya ke suburan cepat. Ya, tidak dianjurkan IUD karena memang belum pernah melahirkan. Ya, jadi yang paling tepat adalah pil. Kalau kondom itu ya boleh, tapi kan
tidak bisa untuk dalam jangka waktu yang sampai 3 tahun dan angka kegagalannya juga tinggi ya. Jadi jawaban yang betul adalah A. Untuk nomor 15, Mbak Dia, Yaratul Baladia. Oke, Mbak. Seorang perempuan berumur 25 tahun P2A0 akses PKB pil kombinasi datang bersama suami ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah serta diare, tidak makan makanan yang menyebabkan diare. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/60, nadi 70, pernapasan 28, suhu 37. Tidak teraba massa abdomen. Apa rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya A, menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. Ya, betul ya. Jadi memang salah satu efek dari KB oral itu bisa menimbulkan mual muntah ya. Dan kalau sudah mengganggu berat, dirasa berat, maka dianjurkan untuk berhenti minum pil sementara ya. Kalau ternyata masih tetap ya harus mengganti dengan metode kontrasepsi yang lainnya. Biasanya terjadi pada 3 bulan pertama. Bila keadaannya sudah baik, bisa meneruskan minum kembali. 16, Mbak Ardiana lagi. Seorang perempuan usia 46 tahun datang ke TPMB mengatakan anaknya berusia 17 tahun dan habis berpuasa. Ibu tersebut meminta bidan untuk membantu agar tidak terjadi kehamilan. Bidan melakukan pemeriksaan fisik, KU cemas, tensi 100/60, nadi 70, pernapasan 28, suhu 37,3. Tidak teraba massa pada abdomen. Bagaimanakah cara kerja metode kontrasepsi yang akan diberikan bidan pada kasus tersebut? Jawabannya C, Bu, mencegah implantasi hasil konsepsi. Berarti dia harus dikasih kondar ya. Nah, karena ini adalah karena kasus kriminal ya, maka diberikan ya dengan mencegah untuk terjadinya implantasi hasil konsepsinya ya. Kemudian nomor 17, Mbak Hulaifatul. Nggak ada. Mbak Nurul. Seorang perempuan berusia 26 tahun, P2, postpartum 6 minggu, datang bersama pasangan ke TPMB untuk ber-KB. Hasil anamnesis pernah gagal IUD, sedang pengobatan sirosis hepatis. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, pemeriksaan konjungtiva merah muda, sklera kuning, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus, terdapat pembesaran hati. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pil kombinasi. A. Kenapa kok milih pil kombinasi? Karena Ya, ayo. Pil kombinasi mempengaruhi enggak jika pasien tersebut punya penyakit sifatis? Mempengaruhi, Bu. Heparnya nanti makin buruk, Berat, livernya. ya, iya betul ya. Jadi untuk pilihan yang paling memungkinkan adalah kondom ya, kondom. sesuai dengan klasifikasinya. Iya. Kenapa? Enggak AKDR, Bu. Kan sudah pernah gagal IUD. Oh, gitu ya. Apa Iya. ke pengaruh traumatik atau gimana, Bu? Kalau kayak gitu, Bu. Apa tidak? Kan biasanya kalau memang pemasangan selanjutnya kan
Ya, jadi satu pertama kan di sini tidak disebutkan gagalnya karena apa? Apakah ekspulsi karena rahimnya terlalu besar ataukah mungkin uterusnya yang terlalu pendek kan gitu ya. Jadi kalau dia sudah pernah gagal IUD dan di situ tidak disebutkan penyebabnya, kemudian dia juga ada penyakit yang lainnya, maka diberi alternatif yang paling memungkinkan ya Mbak ya. Jadi di situ kan pernah gagal IUD-nya juga tidak disebutkan karena apa, kan bisa jadi karena mungkin rahimnya yang terlalu besar ataupun mungkin ususnya terlalu pendek. Jadi dengan ada kata-kata gagal IUD itu maka diberikan alternatif yang lainnya yang memungkinkan. Di antaranya yang paling bisa digunakan adalah kondom, karena kondom di sini termasuk kategori 1, di mana tidak ada pembatasan apapun dalam menggunakan metode kontrasepsi tersebut. Sedangkan yang lainnya mengandung hormonal yang merupakan termasuk kategori 4, tidak dapat digunakan. Ya, jadi jawabannya adalah kondom. Jika memang seandainya di situ tidak ada kata-kata pernah gagal IUD, ya lebih tepatnya memang pilihannya adalah IUD ya, sesuai dengan konteks soalnya ya. Nomor 18, Mbak Nita. Mbak Nita ada? Mbak Dina? Nggih, Bu. Seorang perempuan Boleh. berumur 34 tahun, P3A0 datang ke TPMB diantar suaminya dengan keluhan mengatakan habis hubungan seksual dengan suaminya dan kondomnya sobek. Hasil anamnesis, ibu ingin mendapatkan KB yang dapat mencegah kehamilan. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36. Bidan rencana memberikan morning after pill. Kapankah kontrasepsi tersebut efektif digunakan? Sebelum 72 jam pasca senggama. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Jadi biasanya kan pilnya ada 2 ya, diminum segera, kemudian 12 jam setelahnya. Pokoknya tidak boleh lebih dari 72 jam ya. Ini sesuai dengan itu, apa namanya, umur sel telur sama sperma ya. Jadi kalau dia sudah 3 hari bisa jadi sudah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Nomor 19, Mbak Nurul. Seorang suami berumur 43 tahun telah selesai dilakukan vasektomi di rumah sakit 1 jam yang lalu dengan keluhan nyeri. Hasil anamnesis sudah memiliki 4 anak, anak terkecil 8 tahun. Hasil pemeriksaan tensi 130/90, nadi 88, RR 28, suhu 36. Apakah informasi yang tepat sesuai kasus di atas? E. Memakai kondom selama 3 Kenapa? bulan. Kenapa Mbak alasannya? Untuk ini mengevaluasi keberhasilan dari vasektomi. Ya, jadi setelah tindakan vasektomi itu salah satu kontrasepsi terpilih spermatozoa yang tersisa dalam vesika seminalis telah dikeluarkan seluruhnya ya. Secara empirik sperma analisis akan menunjukkan hasil negatif setelah 15 sampai 20 kali ejakulasi atau bulan ya. Jadi kan yang kan salurannya ya, bisa jadi di bawah saluran itu masih ada sperma yang bisa Tinggal menyebabkan kehamilan. pelan-pelan. Iya, jadi harus memakai kondom dulu ya, baru setelah kira-kira 15 sampai 20 kali ejakulasi atau 3 bulan baru bisa dikatakan bahwa sudah
aman tanpa Aman. menggunakan perlindungan ya. Iya, Bu. Nomor 20, Mbak Dina lagi. Ya, Bu. Seorang perempuan berumur 32 tahun, P1A0, nifas 6 minggu, datang ke TPMB untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul, disminor, belum haid, dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik TD 170/100, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, TFU tidak teraba. Apakah informasi yang perlu disampaikan klien untuk keberhasilan metode KB yang bisa digunakan klien tersebut? Apa Mbak jawabannya? ASI eksklusif. ASI eksklusif biar efektif sebaiknya bagaimana? D. Apa? D. Teknik menyusui yang benar. Iya, betul ya. Jadi harus betul-betul paham terus itu ya. Semakin sering menetei ya. Jadi yang paling benar adalah dijelaskan tentang teknik menyusui yang benar, caranya, frekuensinya, jaraknya ya. Karena metode MAL ini juga rawan terjadi kegagalan kalau bayinya menyusunya tidak eksklusif. Jadi harus betul-betul ditekankan. Oke. Karena pada pasien ini juga ada kontraindikasi untuk pemasangan IUD, infeksi panggul. Kemudian hormonal juga tidak boleh karena tensinya hipertensi 170. Jadi yang tepat digunakan adalah MAL karena pada saat ini ibu belum haid ya. Keberhasilan MAL berupa sering menyusui, susu bayi pada malam hari lebih sering, jarak menyusu kurang dari 4 jam, dan bayi menghisap secara langsung. Oke, untuk masa antara sudah selesai ya. Kita lanjutkan untuk yang kehamilan. Ini tinggal bertuju ini, jadi sering ya baca soalnya gilirannya. Nggak apa-apa ya, biar ingat terus. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Sudah terlihat? Belum. Belum ya. Sebentar. Jawabannya menjebak ya, Bu. Ya, makanya kan kadang itu kita sering ketika ikut tes itu merasa yakin, oh gampang tadi bisa, tapi ternyata nilainya masih kurang ya. Jadi memang harus hati-hati. Soalnya itu kadang mirip tapi beda jawaban hanya karena ada satu kalimat yang disisipkan, misalkan kayak tadi pernah gagal IUD atau metode MAL tapi di situ ada tulisannya pasien saat ibu sudah pernah haid, maka MAL kan tidak boleh gitu loh. Jadi sama-sama usia postpartumnya 4 minggu tapi satunya sudah haid, satunya belum haid, berarti yang satu boleh MAL, yang satu tidak boleh, kan seperti itu ya. Jadi harus cermat melihat soalnya itu seperti apa ya. Pokoknya pelan-pelan, jangan merasa oh soal itu wis tahu, iki pasti jawabannya. Jangan ya, dibaca dulu ya. Harus tahu sela-selane. Kadang ya itu tadi, koyek gampang tapi kok si ono ae sing salah. Kayak gitu ya. Jadi semakin sering belajar soal-soal, maka di situ nanti akan tahu tetean ini ngendi sih, gitu perbedaannya ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk membaca, jangan bosan-bosan untuk uh, latihan mengerjakan soal ya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh pasti nanti akan diberikan yang terbaik ya. Nah, kita mulai ya untuk nomor 1, Mbak Ardiana.
Iya, Bu. Eh, Semacam seorang perempuan umur 25 tahun, D1 P0A0 hamil 29 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan sesak BAB, hasil anamnesa sudah mengkonsumsi makanan tinggi serat, banyak minum air putih, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 80, suhu 36,5, pernafasan 22. Apa penyebab keluhan pada kasus tersebut? Jawabannya C, Bu. Penurunan gerakan peristaltik. Nah, ya. Itu hanya karena hormon progesteronnya yang meningkat, gimana? Kenapa, Bu? Itu konstipasi adalah peningkatan hormon progesteron kan ya, menyebabkan gerak peristaltik ya. Ini kan juga mengkecoh kan, ilingnya pokoknya nek hamil itu konstipasi karena pengaruh hormon progesteron dan estrogen. Tapi kan di sini progesteron ya menyebabkan peristaltik khusus kan justru karena progesteronnya tinggi ya kan. Ya, jadi jawabannya C ya. Beda lagi kalau seandainya pilihannya itu di situ adalah peningkatan hormon progesteron dan tidak ada pilihan C, maka jawabannya adalah D ya, peningkatan hormon progesteron. Seperti itu. Ya, jadi sama tapi dilihat pilihan jawabannya. Meningkat sama menurun pasti sudah jawabannya ya. Ya. Jadi pada awal kehamilan orang hamil itu mengalami mual muntah. Kehamilan akan berlanjut, terjadi penurunan asam lambung, melambatkan pengosongan lambung dan menyebabkan kembung atau yang biasanya disertai keluhan heartburn seperti itu ya. Menurunnya gerakan peristaltik tidak hanya menyebabkan mual muntah tapi juga konstipasi karena lebih banyak feses terdapat dalam usus, lebih banyak air diserap akan semakin keras. Nomor 2, Mbak Hulaifatul. Ada Mbak Hulaifatul? Nggak ada. Mbak Nurul? Halo? Mbak Nurul ada? Mbak Nita, Mbak Nita. Kok nggak ada semua ini orangnya? Halo? 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 Ya, Bu. Iya. Iya, Mbak Eryu. Nomor 2, Mbak Eryu. Soalnya enggak kelihatan, Bu. Oh, soalnya nggak kelihatan. Iya. Sebentar ya. Sudah, Mbak? Ya, Nah, sudah. iya, Mbak Eryu. Seorang perempuan umur 40 tahun, G3 P2A0, hamil 20 minggu datang ke PMB dengan keluhan daplek plek hitam di wajah. Hasil anamnesis tidak nyaman dengan keluhan tersebut. Khawatir tidak bisa hilang setelah melahirkan. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, suhu 369, pernafasan 24. Apa penyebab keluhan kasus tersebut? Peningkatan Mbak, peningkatan hormon estrogen, Bu. estrogen. Iya.
primer, estrogen. Nah, kalau MSH itu apa? MSH ya apa? Melanosit stimulasi hormon ya. Jadi MSH itu menyebabkan hiperpigmentasi ya, yang bisa memicu timbulnya plasma gravidarum. Estrogen, progesteron ya bisa, tapi di sini di dalam kehamilan itu hormon estrogen dan progesteron itu akan meningkat secara bertahap dan eh, fungsinya lebih kepada untuk menjaga endometrium yang berfungsi untuk tempat plasenta ya. Kalau hormon relaksin itu berpengaruh pada pengenduran panggul, kelembutan serviks, mendorong uterus untuk berkontraksi ya. Kalau hormon prolaktin berarti untuk mempersiapkan payudara untuk produksi ASI. Jawabannya A ya, Mbak. Oke. Ya, Bu. Melanosit stimulating hormon ya. Ketiga, Mbak Hulaifatul enggak ada ya? Mbak Nita ada? Mbak Nita? Mbak Dia, Mbak Zaratul Baladia. Oke, Pak. Seorang perempuan umur 24 tahun, G3 B0A2, hamil 12 minggu, datang ke puskesmas dengan konflik dari janin lahir. Hasil anamnesis memelihara kucing, menyukai lalapan mentah, nyeri pada tenggorokan, belum pernah cek lab. Hasil pemeriksaan tahu baik, tensi 110/80, nadi 83, suhu 37,9, pernafasan 25, terdapat pembengkakan pada kelenjar getah bening. Apa diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? C ya, Mbak? Tokso. Ya. Jadi di situ disebutkan bahwa dia ada gejala-gejala ke arah tukso ya. Dia menyukai binatang, kemudian sering makan makanan yang mentah atau belum matang. Jadi salah satunya adalah infeksi tukso pada manusia yang diakibatkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii ya, sering terdapat pada kotoran kucing dan daging yang belum matang ya. Kalau sifilis sendiri itu adalah akibat dari adanya bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah dari ibu ke janin. Kalau untuk rubella menular akibat virus rubella, ditularkan jika menghirup percikan air liur penderita rubella saat bersin atau batuk. Kalau herpes penyebarannya melalui konteks seksual ya, hubungan intim, seks oral maupun seks anal ya. Kalau jadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, hubungan seksual dan transplantasi organ atau donor darah. Jawabannya C ya. Kemudian untuk soal nomor 4, Mbak Ardiana. Oke, Bu. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2 B1A0, hamil 35 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnesa mata berkunang-kunang. Pusing tidak hilang setelah istirahat. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 90/70, nadi 83, suhu 36,8, pernafasan 22, HB 9. Akibat yang dapat terjadi apabila tidak ditangani tersebut adalah bisa partus precipitatus, Bu. Ayo, partus precipitatus itu apa? Apa, Mbak? Terlalu cepat ya kalau partus precipitatus. Kenapa? Karena ragu, Bu, antara D sama E.
Iya, Kalau kalau perempuan. partus precipitatus itu biasanya yang terjadi karena induksi persalinan, misalkan kala 1 hanya 1 jam, fase aktif hanya 1 jam, 2 jam. Nah, itu namanya partus precipitatus. Kalau di dalam soal ini konteksnya adalah pasien tersebut menderita anemia dengan usia kehamilan 35 minggu. Berarti termasuk masih usia kehamilannya prematur. Jadi jawabannya adalah E ya. Diagnosis kasus tersebut adalah anemia. Fisiologi anemia sendiri dapat menyebabkan persalinan prematur, yaitu eh, kalau berlanjut itu nanti akan semakin anemia ibunya karena proses hemodilusi. Kemudian dari anemia tersebut akan menyebabkan stres dan hipoksia pada janin yang berakibat akan diaktifkannya hipotalamus pituitari adrenal, kemudian merangsang dari kortikotropin reaksi hormon plasenta. Ya, dari proses itu akan menyebabkan produksi prostaglandinnya akan meningkat. Kita tahu bahwa hormon prostaglandin itu akan memicu terjadinya kontraksi uterus sehingga akan menyebabkan persalinan prematur ya. Jadi jawabannya E ya Mbak ya. Anemia itu bisa menyebabkan prematur. Kalau hamilnya masih kecil bisa juga menyebabkan terjadinya abortus ya. Tergantung konteks soalnya ya. Di situ usia kehamilannya 35 minggu. Berarti pilihannya yang paling tepat adalah terjadinya persalinan prematur. Oke. Nomor 5, Mbak Dina. Oke, Bu. Seorang perempuan umur 36 tahun, G1P0A0 hamil 20 minggu, datang ke PMP dengan keluhan mual, hasil anamnesis, susah buang air besar dan nafsu makan berkurang, rutin mengkonsumsi tablet FE, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 83, suhu 37, pernafasan 24. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Apa Mbak? Perbanyak Ya. makanan berserat. Ya, jadi gini, kalau pasien ini memang adalah mengalami konstipasi ya. Kalau orang konstipasi tentu edukasi kita adalah memperbanyak makan berserat. Tetapi dalam soal ini ada Nafsu konteksnya makan berkurang ya. dengan FE ya, dengan konsumsi FE dalam kondisi hamil. Berarti konseling efek tablet dari FE, jawabannya C ya Mbak ya. Jadi tetap Iya, Bu. diminum. Tapi jadi edukasinya nanti memang hal itu adalah efek samping dari tablet FE ya. Tapi nanti kan baru dianjurkan untuk memperbanyak makanan serat. Jadi maksudnya kita edukasi itu agar pasien itu tidak berhenti minum FE-nya gitu loh, tetap dikasih pengertian bahwa hal-hal tersebut adalah karena memang efek dari mengkonsumsi FE. Harapannya dengan paham pasien tidak menjadi berhenti minum FE-nya, tapi bisa mengatasi dengan cara lain. Misalkan sedangkan kita sebagai bidan yang konseling tentang efek tablet FE ya. Jawabannya C ya. Nomor 6, Mbak Nurul lagi. Orang perempuan usia 37 tahun, G2P1, hamil 25 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan sering pusing, hasil anamnesis pandangan buram dan mulut kering. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 160, nadi 84, pernafasan 23, suhu 36,9, TFU 29, BB 58, protein urin positif 2. Apa faktor risiko yang paling mungkin pada kasus tersebut?
Nomor 6 saya D. Tekanan Apa, darah Mbak? tinggi. Tekanan darah tinggi saya, Bu. Ayo, kalau namanya faktor resiko itu berarti apa? Ini kan pasiennya menderita preeklamsi berat atau PEB, ya. Nah, pada kasus ini kira-kira resikonya kenapa dia jadi PEB itu yang Usia. ditanyakan. Kalau tetap betul ya. Jadi harus dipahami faktor resiko apa yang paling mungkin ya. Kalau obesitas pasti tidak karena Beratnya beratnya normal. hanya 58. 58. Multigravida secara teori ada nggak preeklamsi yang menyebutkan bahwa lebih banyak terjadi pada multi? Tidak, nggih. Nggih. Nah, ya, kemudian juga tidak ada faktor risiko. Jadi faktor risiko itu adalah kondisi yang bisa menyebabkan pasien itu terjadi preeklamsi itu apa saja. Yang pertama usia ibu ya ekstrim, terlalu muda atau terlalu tua ya. Di Tua. situ tadi ibu umurnya 37 berarti masuk usia paritas lebih sering terjadi pada primi gravida ya. Jadi jawaban yang betul adalah usia ibu. Ya, Usia karena C. di depan tadi tidak disebutkan bahwa dia ada riwayat hipertensi. Kalau di depan ada dituliskan riwayat hipertensi, nah bisa jadi itu yang lebih utama dibandingkan usia ibu ya. Jadi lihat konteks soalnya ya, Mbak ya. Nggih, siap, Bu. Ya, harus lebih teliti lagi ya dengan pernah ketemu soal yang model ini, Iya, model itu, agak bingung akhirnya jadi kata-katanya. ya, ya. Jadi faktor risiko itu adalah kondisi yang dapat memicu gitu ya. Nah, dia apa lagi? Faktor risiko ini preeklamsi apa saja? Nah, gitu ya. Terus dicocokkan dengan soalnya. Kalau seandainya di situ tadi soalnya beratnya 125 kilo, ya bisa jadi jawaban yang paling tepat, lebih tepat adalah obesitas dibandingkan umur, kan gitu. Ya, soal nomor 7. Siapa ini? Mbak Dina. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0, A0, hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan hasil screening toksoplasmosis 2 minggu yang lalu, IgM positif, hasil anamnesis mudah lelah dan sakit kepala, bekerja di tempat penitipan hewan. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, nadi 89, suhu 36,2, pernafasan 20, tes serologi UGG negatif dan IgM positif. Apa interpretasi yang tepat berdasarkan hasil screening pada kasus tersebut? Mbak? Apa Mbak? AC ya, Bu? Apa? C. C ya, Bu? Ya, betul ya, C ya. Karena apa? Dia saat periksa adalah 2 minggu yang lalu, sedangkan hamilnya sudah 12 minggu. Berarti ketika usia kehamilan 10 minggu sudah terjadi infeksi toksoplasmosis. Ya, ya. Kok itu B, Bu? Ya, tapi B. jawabannya B ya, Bu? Iya, B. Jawabannya B. Iya, B. Telah terjadi infeksi akut saat hamil, ya.
bukan sebelum hamil, saat hamil. Oh, Kan saat 2 minggu. hamil. Iya, ini kan 2 minggu yang lalu, sedangkan usia kehamilannya pada waktu itu sudah 10 minggu. Ya, kemudian keluhannya kan masih barusan mudah lelah, sakit kepala, ya. Jadi ini terjadinya ketika dia sudah hamil, ya. Nggih. Iya, Bu. Nomor 8, Mbak Ardiana. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 21 tahun, B1 P0A0, hamil 22 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan keluar cairan jernih dari kemaluan. Hasil anamnesa, cairan tidak berbau dan tidak gatal. Keluar sejak hamil trimester 2. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/70, nadi 80, suhu 36, nafasan 20. Tampak cairan jernih keluar dari organ genitalian eksternal. Apa konseling yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut? Jawabannya D, Bu. Meningkatkan personal hygiene. Betul ya, jadi menggunakan celana dalam yang berbahan katun, termasuk itu adalah bagian dari personal hygiene. Ya, jawabannya B ya. Kalau makan mentimun itu juga tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa makan mentimun bisa menyebabkan keputihan ya. Kalau untuk bahan pakaian yang betul adalah dari katun bukan nilon ya. Penggunaan panty liner setiap hari juga tidak boleh. Ya. Menggunakan sabun sirih juga tidak boleh terlalu sering ya. Nomor 9, Mbak Nita ada? Mbak Dia, Mbak Yara Dia. Nggak ada. Mbak Nurul lagi. Seorang perempuan usia 24 tahun, B2, A1, hamil 26 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sering BAK. Hasil anamnesis sering BAK di malam hari sehingga mengganggu tidur ibu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, suhu 36,5, pernafasan 20. Apa edukasi yang tepat berdasarkan kasus tersebut? Saya A, segera buang air kecil apabila ada dorongan. Ya, betul Ini ya. Jadi benar ini ya, Bu, ya? termasuk terjadi nokturia atau sering pipis di malam hari Pipis. ya. Maka mungkin kalau edukasinya ya bisa kita jelaskan untuk mengurangi minum pada malam hari, menghindari minum teh, seperti itu ya. Jadi kalau memang dia sudah ingin BAK harus segera untuk BAK ya, karena kalau ditahan justru akan bisa menimbulkan ISK ya. Nomor 10, Mbak Ardiana lagi. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 21 tahun, B1 P0A0, umur 14 minggu datang ke PMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesa merasa lemas dan letih, pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/80, nadi 84, suhu 36,8, pernafasan 22, kadar HB 8,5. Apa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus tersebut? Jawabannya C, Bu. Anemia ya, anemia sedang ya. Kalau 100 masih belum dikatakan hipotensi ya. Kalau hipotensi itu kurang dari 90/60. Kalau leukemi berarti kanker darah dan jarang dijumpai pada ibu hamil. Yang tepat adalah anemia sedang. Nomor 11, Mbak
Hulaifatul enggak ada ya? Mbak Nita nggih. Ini orangnya ada 7, tapi sepertinya pada sibuk. Apa ya? Nita lagi ya Mbak Nita. Nomor 10 tadi C ya, Bu? Anemia Ya, sedang. Mbak. Iya. Oke. Mbak Nita Nomor atau Mbak Di? Nggih. Mbak Nita? Nggak ada. Mbak Dina? Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 33 tahun, G2P10, datang ke PMP dengan keluhan sering mengantuk. Hasil anamnesis semenjak hamil, nafsu makan meningkat. Sering BAK, riwayat obesitas, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 84, suhu 36,4, pernafasan 24, BP 74, pemeriksaan glukosa darah 1 jam pasca pembebanan glukosa 75 gram lebih dari 10. Apa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus tersebut? B. Ya, diabetes gestasional ya. Jadi di situ ada faktor risiko, yaitu dia mengalami obesitas sebelum hamil ya. Kemudian dari pemeriksaan darahnya juga ya. Jadi diabetes gestasional berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan ya. Pada masa kehamilan itu diabetesnya itu disebabkan karena plasenta yang memproduksi lebih banyak hormon, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, sehingga menurunkan kadar gula darah. Akibatnya menyebabkan diabetes gestasional. Kalau asidosis metabolik adalah gangguan ketika status asam basa bergeser ke sisi asam akibat hilangnya basa dan retensi asam non karbonat dalam tubuh ya. Kalau intoleransi glukosa di mana terjadi peningkatan kadar gula dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia sendiri adalah kondisi ketika kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Jawabannya B ya, diabetes gestasional. Soal nomor 12, Mbak Nita ada, Mbak Nita? Mbak Ardiana wes, Mbak Ardiana. Seorang perempuan umur 26 tahun, B1P1A0, datang ke RS dengan keluhan gatal pada kemaluan. Hasil anamnesa rasa panas pada daerah kemaluan, disertai dengan keputihan berbau. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 22 tampak keputihan menggumpal seperti keju. Apa komplikasi yang mungkin muncul berdasarkan kasus tersebut? Diana ragu, Bu. C atau D, Bu? Kalau ditanya penyebabnya apa, baru jawabannya kalau enggak C, ya D di antaranya Oh, itu jadi ya. kalau Tapi penyebab ini yang ditanya komplikasi. komplikasi berarti Nah, kalau apakah sifilis, Bu? bukan, dia kan penyebabnya apa? Kalau cirinya keputihan menggumpal seperti keju, berarti dia adalah jamur ya, Candida ya, bisa menyebabkan vulvovaginitis ya, peradangan atau infeksi pada vulva yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans ya, ditandai dengan keputihan yang menggumpal seperti keju dan vagina terasa gatal dan perih ya. Yang ditanyakan adalah komplikasinya ya Mbak ya. Kalau penyebabnya betul, jawabannya adalah Candida albicans. Tapi di soal yang ditanya adalah komplikasinya, dampaknya apa? Kan gitu ya.
Kalau infeksi Streptococcus itu biasanya banyak terdapat di bagian usus ya. Kemudian vaginosis, bakterial vaginosis itu menyebabkan gangguan keseimbangan jumlah bakteri baik dan sehat pada vagina ya. Kalau Candida sendiri itu adalah jamur yang sering terjadi pada wanita selama masa kehamilan. Jawabannya A ya Mbak ya, karena yang ditanyakan adalah komplikasi bukan penyebab dari keputihan tersebut ya. Nah, ya. Nomor 13 Mbak Nurul. Perempuan usia 23 tahun, B1 hamil 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan pusing, hasil anamnesis tidak memiliki riwayat hipertensi, merasa kakinya terus membengkak, keluhan terjadi sejak usia kehamilan 26 minggu, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120, nadi 90, suhu 36,7, pernafasan 24, protein urin positif 1. Apa komplikasi yang mungkin muncul berdasarkan kasus tersebut? Saya Abu. Hipertensi kronik. Ayo, di sini ada kata-kata tidak memiliki riwayat hipertensi. Ya, kalau yang dinamakan hipertensi kronik itu adalah ada riwayat darah hipertensi tinggi. sebelum usia kehamilan 20 minggu. Ya, tapi kalau dia ada hipertensi sebelumnya dan tensinya meningkat pada TM3, berarti hipertensi kronis superimpus preeklamsi. Kan gitu. Oke, Bu. Masih 120, tapi proteinnya sudah positif 1. Komplikasinya bisa terjadi preeklamsi dulu. Ya, kalau hipertensi gestasional apa yuk definisinya? Gestasional kan Tensinya tanpa 100, protein urin. iya tanpa protein Nah, tapi tanpa protein urin. urin. Ya. Ya, jadi kalau hipertensi gestasional itu tensinya meningkat pada usia kehamilan di atas 20 minggu, tapi tanpa protein urin. Kalau hipertensi kronik belum 20 minggu sudah peningkatan tensi dan ada riwayat sebelumnya dan protein urinnya negatif. Negatif. Ya. Oke, Bu. Jadi yang benar jawabannya adalah di Preeklamsi ya, ringan. superimpus juga superimpus juga tidak, karena superimpus itu terjadi jika ada riwayat hipertensi sebelumnya. Ya, oke. Jadi harus jeli ya. Di sini kan tensinya masih normal kan 120, tapi protein urinnya sudah positif 1, maka bisa jadi kedepannya akhirnya tensinya tambah naik jadi preeklamsi ringan. Ya, kenapa kok preeklamsi? Karena protein urinnya positif. Kalau hipertensi kronis itu protein urinnya negatif dan ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Kalau superimpus preeklamsi sebelumnya punya riwayat hipertensi, setelah usia kehamilan 20 minggu tensinya naik disertai ada protein urin. Ya, paham? Bu. Kalau gestasional itu tensinya meningkat setelah 20 minggu tapi tidak ada protein urin. Dan tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Oke? Ya? Ingat-ingat ya. Pokoknya kalau superimpus itu berarti pasti ada hipertensi sebelumnya dan meningkat disertai protein urin. Ya. Kalau kronik tadi enggak pakai protein urin ya, Bu ya? Ya, nggak pakai protein urin. Jadi dia itu belum 20 minggu sudah ada hipertensi, itu berarti kronis dan tidak ada protein urin. Jika dari hipertensi kronik kemudian setelah 20 minggu muncul protein urin, tensinya tambah naik, berarti hipertensi kronis superimpus
preeklamsi ya, gitu ya. Jadi superimpus itu berarti dia sudah ada hipertensi sebelumnya. riwayat sebelumnya. Betul ya. Ini ya. Paham ya? Nggih, Bu. Untuk soal nomor 14, minta tolong Mbak Dina ada. Nggih, Bu. Seorang bidan bertugas di Poskesdes dan membawahi satu desa yang tingkat kek dan anemia pada ibu hamil mencapai 85%. Di desa tersebut memiliki keyakinan bahwa ibu hamil hanya boleh makan sayur dan tidak boleh makan protein karena segala bentuk protein merupakan makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh dan dimakan. Hampir 90% bayi yang dilahirkan BBLR. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? C, Bu, penyuluhan gizi ibu hamil. Ya, betul ya. Jadi dia harus ditingkatkan dulu pengetahuannya ya, sehingga dari pengetahuan yang meningkat akan merubah perilaku ya. Nomor 15, Mbak Zaratul Baladia ada? Nggak ada. Mbak Heryu? Mbak Seorang Heryu ada? perempuan umur 27 tahun, G2P1A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kram pada tangan kanan. Hasil anamnesis, tangan kanan tidak bisa diteguk, rasa kebas dan susah mengendalikan laju motor saat berkendara. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, suhu 367, pernapasan 24. Tangan terabat tebal saat dipalpasi. Apa konseling yang tepat pada kasus tersebut? B. Berolahraga rutin. Enggak, ini saja nih jawaban yang D ini perbanyak kalium ya. Jadi pada pasien ini gejalanya adalah dia tangannya tidak bisa ditekuk pas, kemudian terasa tebal saat dipalpasi ya. Jadi yang benar jawabannya adalah D ya. Banyak kalium. Nomor 16, Mbak Nurul. Seorang perempuan usia 24 tahun, G1 hamil 33 minggu, datang ke PMB dengan keluhan bengkak pada kaki. Hasil anamnesis tidak disertai dengan pusing. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 83, suhu 37, pernafasan 20, HB 10. Protein urin negatif. Apa konseling yang tepat pada kasus tersebut? Meninggikan kaki, tensinya normal. Meninggikan kaki saat tidur. Saya Abu. Iya, jawabannya A ya. Iya. Iya. Ya, di protein urin negatif, tensinya juga normal, maka tidaknya juga dengan meninggikan kaki saat tidur sehingga sirkulasi darahnya menjadi normal ya. Nomor 17, 15 tadi kalsium apa kalium, Bu? Kalium. Nomor iya 15. kalium. Kalium. Ya, nomor 17, Anita ada atau Dina? 17 nggih, Bu. Ya, Soal nggak kelihatan ya? nggih, belum terlihat, Bu. Nggih, sampun. Seorang perempuan umur 35 tahun, G3P2A0, hamil 20 minggu, datang ke PMP dengan keluhan perut terasa lebih besar dari usia kehamilan. Hasil anamnesis cepat lelah, gerakan janin
positif, belum pernah USG, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 170/100, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, teraba 3 bagian jenis janin, DJJ terdengar 2 tempat. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? C. Gemeli. Ya, betul ya. Jadi karena dia usia TFU-nya lebih besar, kemudian ada 3 bagian besar janin, berarti termasuk gemeli ya. Nomor 18 Mbak Eri. Ada juga Pak Arjana. Ya, Bu. Putus-putus, Bu. Nomor 18 ya. 18 ya, Bu. Ya. Seorang perempuan umur 25 tahun, D1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keringat berlebih. Hasil anamnesa, siang dan malam hari keringat selalu keluar berlebihan. Tidak nyaman dengan keluhan ini. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20. Apa konseling yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya olahraga rutin. Hah? Apa, Bu? Olahraga rutin. Olahraga rutin apa? Harus bersih. Apa personal Karena hygiene? keringatan terus. Iya, betul. Kan dia berkeringat terus ya. Jadi ya personal hygiene-nya karena sering berkeringat ya. Kalau untuk olahraga dalam konteks soal tersebut ya. Nomor 19 Mbak Nita atau Mbak Dina? Ibu, seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 25 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mudah lelah. Hasil anamnesis frekuensi BAK meningkat, sering haus, BBL anak pertama 4.000 gram. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 130/80, nadi 80, suhu 36,8, pernafasan 24, TBJ 1.200 gram, BB 260, tinggi badan 155. Apa pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Mbak? Curiga Eh, kemana rasanya? BAK apa ya? Urin ya? Sumber urin, Bu. B ya? Urin reduksi ya. Jadi pada pasien ini terlihat bahwa gejalanya seperti orang DM ya, sering pipis, sering haus. Kemudian pernah melahirkan bayi makrosumi ya. Kemudian usia 5 minggu TBC-nya 200. Terlalu besar kan? Ya, berarti ini pemeriksaan untuk mendiagnosis diabetes adalah urin reduksi ya, bukan protein urin ya. Kalau protein reduksi. Kalau untuk diabetes urin reduksi ya. Jawabannya B ya. G, Bu. Terakhir ya, nomor 20 yang ikhlas membaca. Siapa mau? Seorang perempuan usia 20 tahun, hamil 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kaki bengkak, hasil anamnesis bengkak berlebih pada siang dan malam hari, namun berkurang pada pagi hari setelah bangun tidur. Cemas dan terganggu dengan keluhan yang dirasakan, tidak ada riwayat penyakit jantung dan anemi. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80, suhu 36, pernafasan 24, protein urin negatif, tampak odem pada tungkai bawah. Apa tanda bahaya yang dapat muncul pada kasus tersebut? Saya B, Bu. B apa D?
B apa D? Ayo. Kalau pada pasien ini kan kakinya sudah ya, tapi tensinya masih normal, protein Normal. urinnya juga negatif. Ya, dia akan menjadi tanda bahaya jika apa? Hasil Tensinya pemeriksaan naik. tensinya Usia naik. naik. Betul. Ya, jawabannya D ya. Ibu. Ya, jadi itu adalah kelanjutan dari kaki bengkak itu yang masuk tanda bahaya jika apa ya, jika tensinya naik kan gitu ya. Wes, sekarang coba dihitung betulnya berapa ya. Lebih banyak yang salah yang pertama ya, Bu ya. Oh, yang masa antara tadi. Iya, Ya. karena lebih ke Oh, opini ya, Bu. Ya, Bu. iya. Ya, sebenarnya nggak opini sih. Ya, cuman memang kan Kurang eh, belajar. iya, jadi kalimat pertanyaannya itu yang bikin sering mengkecoh ya. Tapi kalau jawabannya bukan jawaban opini, tetap berdasarkan teori gitu loh ya. Jadi yang paling tepat mana kan gitu ya. Harusnya kan pilihan KB yang paling tepat itu kan yang termasuk kategori 1. Tapi kalau di pilihan itu tidak ada kategori 1, maka yang paling mungkin kan kategori 2. Nah, seperti itu. Jadi dilihat juga pilihan jawabannya itu seperti apa gitu loh ya. Jadi tidak harus kalau sakit ini tidak boleh hormon kan gitu. Tapi harus ber-KB dan pilihannya itu di antara hormonal itu yang mana yang paling sedikit resikonya gitu. Kalau dia punya penyakit serosis kemudian dia hamil kan juga akan lebih memperberat penyakitnya. Mau tidak mau kan dia harus KB. Lalu KB-nya itu termasuk kategori 2 atau 3, yang paling dipilih yang mana? Ya pastinya kan 2, yang 3 kan tidak boleh gitu loh ya. Jadi dilihat konteks pilihan jawabannya juga kira-kira mana, karena macam-macam soalnya itu diganti satu kalimat saja itu nanti sudah beda jawabannya ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar, yang penting jangan bosan-bosan belajar ya. Mungkin ini pesertanya berkurang juga karena sudah keluar untuk formasi, memang untuk yang CPNS belum ada ya, masih baru yang P3K. Enggak apa-apa, besok nanti ikut CPNS atau untuk nanti ikut P3K pasti nanti sudah diberikan hasil yang terbaik ya. Harus tetap semangat dan berusaha ya. 27 ya. Ya masih di atas 50 ya, kan soalnya 40. Gak sulit soalnya, Bu. Sulit. Gak sulit. Standar Bu. Sekarang kalau salahnya agak banyak bilangnya sulit ya, nggak Iya, apa-apa. kurang membaca. Ya, jadi kadang soalnya mirip dengan soal yang pernah dibaca, tapi ternyata ada satu kalimat yang disisipkan di situ, akhirnya jawabannya jadi beda. Ya, tetap semangat ya. Sudah malam, yang jaga sore mungkin harus pulang. Ya, kita akhiri sampai ketemu minggu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Sami, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Waalaikumsalam nuwun, Bu warahmatullahi Yuni. wabarakatuh. Matur nuwun, Waalaikumsalam. Bu Yuni. Terima kasih juga, saya tutup. Oke, Bu. Oke, Bu.